Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bisa mendengar suara saya ya dengan jelas? Bisa, Pak, jelas. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, ya. Selamat siang. Selamat bergabung kembali dengan kuliah kita ya, Studi Data. Yang sekarang sudah masuk minggu ke berapa ya? Ke 9 ya. Ya, minggu 9 atau 10, lupa saya. Ini sudah lengkap ya. Partisipannya sudah ada 40 lebih ini, 46 ya. Ada masalah tentang materi kemarin? Saya kan ada ya. Soalnya contohnya juga sudah ada semua di internet. Anda semua tinggal googling saja, saya kira sudah mendapatkan struktur atau bentuk bagaimana sih membuat program untuk proses antrian. Jadi saya kira tidak ada masalah. Ya, jadi untuk sekarang lanjutannya yang kemarin jadi tentang ini ya apa? Algoritma pengurutan bubble sort dan insertion sort ya. Jadi sorting ya, jadi pengurutan baik ascending maupun descending, baik meningkat maupun menurun. Namanya proses pengurutan dan insertion sort, penyisipan dari suatu array data ya. Sebelum kita mulai, semua siap semua ya? Sehat, Bapak. Alhamdulillah, pada kondisi seperti saat ini, kondisi yang belum stabil. Jadi dalam artian ya semoga nanti seterusnya tetap stabil, seterusnya tetap membaik dan perkuliahan nanti bisa offline ya, bisa di kampus, Anda bisa datang ke kampus untuk mengikuti kuliah. Karena bagaimanapun yang online itu banyak keterbatasan. Jadi ya banyak keterbatasan yang semula Anda bisa mencerna dengan baik karena apa? Kondisi real. Nah, sekarang kan kondisi virtual ini. Gitu. Jadi informasi yang disampaikan juga terbatas dan mungkin Anda juga dalam menerima informasi, menerima transfer informasi dari saya itu kan juga tergantung daripada perangkat ya. Kalau jaringan internetnya tidak bagus, tidak stabil, otomatis juga akan berkurang daya terimanya. Dan mungkin juga pakai data, kalau pakai datanya habis juga mungkin Anda tidak bisa melanjutkan dalam mengikuti perkuliahan. Ya, semoga kendala-kendala itu bisa teratasi ya. Saya kira ada masalah untuk mahasiswa TIF Bondowoso ya. Oke, karena sudah lengkap, langsung saja saya share screen ya untuk kuliah pada hari ini. Sebelumnya kita mulai, ada yang tanyakan, mungkin kita sharing ngobrol. Tidak ada. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Izin bertanya. Ya, silakan. Kan kita sudah belajar tentang stack, terus tentang array gitu, Pak. Nah, penggunaan stack sendiri untuk nanti proyek kita ini pemanfaatannya kira-kira bisa untuk apa, Pak? Mohon diulang, Anda suaranya agak ini, Anda agak
Mengayun, agak mengayun. Coba tentang tag ya, gimana? Untuk stack nanti kan kita sudah mempelajari stack Pak. Nah, untuk pemanfaatan di project ini nantinya itu kira-kira untuk apa ya Pak? Nah, kita kan belajar stack itu. Nah, kira-kira manfaatnya itu Spek ya, spesifikasi maksudnya. stack Pak, stack. Stack. Oh, iya. Stack ya. Oke. Ya, stack itu kan bagian dari ini ya, apa data ya. Jadi dia apa istilahnya seperti pointer ya. Jadi pointer itu kan isinya adalah terdiri stack-stack gitu. Jadi stack data itu adalah merupakan pengalamatan daripada isi daripada pointer. Data kan isinya ada array ya. Data ada array, kemudian dalam array itu kan isinya ada integer atau istilahnya boolean atau bahasa apa itu ada barbul isinya adalah biner. Jadi stack itu adalah isi daripada pointer. Di pointer itu isinya adalah stack data. Dia isinya adalah di pengalamatan daripada memori. Ya, jadi memori itu adalah pointer itu adalah pengalamatan yang menunjukkan memori mulai pertama sampai tak terhingga. Ya, tergantung berapa kapasitasnya. Nah, jadi penataan atau struktur daripada data dalam pointer itu adalah stack itu dari awal sampai dia akhir. Jadi untuk aplikasinya ya jelas adalah nanti bahwa Anda ini kan nanti menggunakan data ya. Jadi data yang Anda ambil itu kan nanti Anda proses. Jadi itu aplikasinya adalah ini kan belajar data. Jadi belajar mengelompokkan data, belajar mengklasifikasi data. Baik data itu sifatnya random, acak, data itu sifatnya mungkin antrian, ya. Data itu sifatnya mungkin Anda harus mengurutkan dari tertinggi sampai terendah atau rendah tertinggi, dan data yang probable, yang kemunculannya paling tinggi dan sebagainya, ya. Jadi itu. Jadi Anda belajar itu. Gunanya apa? Gunanya adalah kalau dalam aplikasinya ya, aplikasi realnya, Anda kan seorang sarjana engineer teknik informatika. Anda akan mengolah data. Dari mana data itu? Ya. Dari sensor bisa ya. Dari inputan, input bisa berupa apa? Berupa sensor. Yang pertama ya. Yang kedua apa? Ya Anda inputkan lagi data, misalnya data dari dinas kependudukan ya. Anda mengambil data dari dinas kependudukan mungkin ya. Yang kedua data apa? Ya data macam-macam lah. Data tentang suhu dari sensor mungkin itu ya. Kemudian yang kedua adalah data dari apa? Misalkan jumlah orang yang sakit dan sebagainya. Itu kan data, itu tipe-tipe data macam-macam ya. Jadi gunanya apa nanti Anda aplikasinya? Anda belajar tentang ini adalah Anda mengklasifikasikan, misalkan dalam suatu sistem Anda suruh mengambil seperti minggu kemarin ada bilang ya cerita bahwa Anda disuruh monitor tingkat kemacetan atau tingkat kemacetan lalu lintas misalnya. Pagi jam 7 itu pasti macet, kemudian lebih siang lagi mungkin dia agak lenggang, mungkin jam 12 siang, jam 1 siang mungkin macet lagi, banyak orang pulang kerja, mungkin sore lagi juga begitu, malam sepi dan sebagainya. Itu kan gunanya Anda nanti mengklasifikasi itu, nanti Anda akan mengurutkan probabilitas atau mengurutkan secara descending. Jadi data yang paling tinggi nilainya itu sampai paling rendah. Itu gunanya seperti itu. Ya, jadi
Itu nanti aplikasinya itu contoh 100 contoh ya. Itu kemudian yang lain data tentang mungkin jumlah penduduk yang sakit misalkan ya. Nanti Anda data di rumah sakit gitu ya. Jadi nanti banis informasi tentang itu. Nanti Anda harus mengurutkan kira-kira nanti di usia yang sakit itu usia berapa misalkan. Ya, ternyata yang terbanyak itu yang sakit itu usia lansia dan dia adalah mungkin kaum perempuan atau kaum laki-laki sebagainya. Nanti ya gunanya seperti itu. Jadi ascending, descending atau mungkin proses antrian, pengurutan itu gunanya untuk mencari, mengklasifikasi data yang nanti ada proses untuk selanjutnya informasi saya itu. Jadi kalau Anda bilang tadi stack tadi itu kan bagian dari isi data ya. Memori merupakan bagian dari pengalamatan pointer. Isinya apa ya? Urutan data nanti, urutan data dari pertama sampai dia terhingga. Tergantung berapa Anda masukkan datanya. Kalau data Anda ini berupa traffic misalkan, lalu lintas, berarti waktu ya, yang berbasis waktu. Kalau mungkin data berupa orang sakit mungkin ya mungkin berbasis usia dan mungkin jenis penyakitnya ya, dan sebagainya. Jadi saya kira itu ya aplikasinya ya. Coba tadi yang tanya Mas Rafli, Pak. Rafli, gimana Mas Rafli? Kira-kira mungkin? Enggak, Pak, sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab. Ya, jadi teknik-teknik seperti ini nanti digunakan. Jadi mulai dari apa ya? Ya nama struktur data ya. Kalau Anda sudah paham tentang struktur data, nanti Anda akan bisa untuk memodelkan. Memodelkan itu ya data nanti siapakah sih? Tergantung permintaan, tergantung daripada tujuan Anda dalam mengumpulkan data. Seperti itu. Kemudian bermain data ini nanti banyak yang digunakan seperti ini ya. Seperti di metode-metode peramalan ya. Seperti BMKG itu kan statistik gitu. Itu kan metode peramalan. Itu banyak sekali dia bermain dengan data. Makanya BMKG itu bisa prediksi nanti kira-kira di daerah ini, di daerah misalkan di daerah di mana lah itu siklusnya itu tiap 10 tahun terjadi badai ini. Tiap 10 tahun terjadi badai apalah. Dia bisa seperti itu kenapa? Karena dia sudah punya data bertahun-tahun yang berisi yang probabilitas tertinggi cuaca di daerah itu apa itu. Berarti apa ya? Dia urutkan secara descendant ya. Jadi dia secara menurun atau yang ascendant secara meningkat dari cuaca yang sering terjadi atau yang jarang terjadi sampai yang sering terjadi. Jadi bisa disimpulkan yang terjadi ternyata angin kencang di daerah Probolinggo mungkin tiap 5 tahun berarti ada angin puting beliung atau apa. Jadi dia punya data seperti itu. Ya. Kalau TI ya nanti Anda kan bisa Anda bermain dengan cloud ya, bermain dengan data yang disimpan di dalam suatu internet mungkin ya, di awal internet. Anda tinggal menggunakan, Anda misalkan aplikasi ke sektor pertanian, mungkin Anda bisa menggunakan kalau sensor tentang suatu daerah hujan mungkin ya, sensor hujan, sensor angin, kecepatan angin, kemudian lagi kelembaban ya, itu dipasang jarak jauh. Sistem Anda akan mendeteksi dari semua sensor itu akan ditaruh di lapangan yang lokasinya jauh ya, dan itu langsung nge-cloud ya, langsung ngirim ke cloud, transfer data ke awan internet, ke jaringan ya. Jadi Anda yang ada di posisi lain tempat bisa mengetahui dengan berbasis waktu, misalnya 24 jam, kelembaban
kecepatan angin dan mungkin sensor hujan ya, cuaca, Anda bisa mendapat datanya. Ya. Dari seminggu, Anda nanti bisa memilah-milah kira-kira di daerah itu yang dominan tuh apa? Apakah hujan, apakah angin kencang atau apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi data ini realnya dan nanti seperti itu. Makanya di Studata ada proses antrian, mana yang didahulukan untuk diproses. Kemudian proses ini bubble sort ini pengurutan ya dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah dan sebagainya, dan proses insert daripada data ya. Mungkin yang lain ada yang tanyakan? Belum ya? Ini kok banyak sekali, memang 60 ya mahasiswanya nih. Memang 40 atau berapa jumlah mahasiswa aktif? 2 kelas ya ini ya? Ini sama yang reguler, Pak. Reguler Jember, Pak. Oh, sama reguler Jember ini lo kok dicampur, enggak sendiri? Iya, Pak. Minggu ini untuk reguler yang matkul teori ikut jadwalnya Bondowoso. Oh, gitu-gitu. Ya. Makanya saya mikir kok. Nah, banyak. Yang biasanya yang reguler dengan siapa yang ngajar? Halo, yang reguler? Pak Wiryawan, Pak. Oh, Wiryawan. Oh, iya. Ya, saya kan tahunya ditugaskan untuk yang Bondowoso dengan yang internasional. Tidak apa, sama aja. Ya, memang ada 2 partnernya, saya dengan Pak Wir. Jadi yang awal sampai UTS Pak Wir, nanti setelah UTS ke UAS dengan saya. Oke, tidak masalah. Kita lanjut lagi. Saya share screen ya. Saya share screen. Nanti untuk materinya, untuk filenya saya unggah ke e-learning. Ya. Semua bisa melihat ya, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi pertemuan hari ini itu tentang model sorting atau pengurutan ya. Dalam bahasa teknisnya di dalam buku itu namanya bubble sort dan penyisipan atau insert and sort ya. Jadi dalam suatu urutan Anda ditugaskan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar ataupun sebaliknya dari besar ke kecil ya. Tergantung nanti Anda yang mau mengurutkan. Jadi dari yang mengurutkan dari yang mempunyai kapasitas kecil sampai ke kapasitas yang besar. Perlu diingat ya bahwa data itu adalah probable ya. Data itu adalah acak. Anda mendapatkan data itu adalah data mentah. Apapun ya, entah data dari sensor, entah data dari luar ya, pokoknya data dari misalkan dari dinas kependudukan, data penduduk, data macam-macam itu sifatnya data mentah. Ya. Data mentah itu ya mentah, dia tidak mempunyai model ya. Model yang artian adalah apakah dia distribusi, apakah dia distribusinya ini apakah dia linear dari kecil sampai ke tinggi ataupun sebaliknya dari tinggi sampai ke rendah, atau dia probabilitas acak ya.
acak itu ya kita tidak tahu, namanya hanya acak. Berapa kemunculannya kita tidak tahu, ya. Berapa kemunculannya, terus kemudian jumlahnya berapa kita tidak tahu. Nah, gunanya Anda mempelajari model-model seperti ini, pengurutan, sebagainya, itu Anda gunanya untuk ini, untuk menata data yang sifatnya probable, yang sifatnya acak, itu untuk yang mempunyai model. Oh, ini modelnya dari rendah ke tinggi. Oh, datanya ini modelnya dari tinggi ke rendah. Nah, itu. Seperti itu. Jadi tergantung apa ya, tergantung keinginan. Anda data itu inginnya itu untuk apa? Seperti tadi saya bilang, Anda untuk monitor, meramalkan data yang kemunculannya sering banget terjadi. Misalnya data kemacetan lalu lintas ya. Berarti Anda apa? Memunculkan data yang sering terjadi, yang banyak datanya. Berarti apa? Yang mengurutkan dari yang tinggi ke rendah. Berarti dia adalah descendant. Ya. Jadi yang tinggi ya itu yang kita pakai. Oh, tinggi jam 7 nyata. Yang tinggi jam 7 pagi. Itu macet itu. Karena apa? Ini banyak data yang terikut tentang lalu lintas jalan. Kemudian yang sepi, yang terendah, ini kita jam 1 malam atau sebagainya. Ya, jadi itu ya. Jadi gunanya ini adalah nanti Anda memodelkan suatu data yang mentah yang Anda dapatkan. Jadi baik sorting, istilahnya ada bubble sort, ada ascending maupun descending. Dan insertion sort, jadi penyisipan. Jadi ada suatu data atau boleh kata jumlah deretan data, misalnya ada berapa 10 atau 20, nah, nanti Anda tinggal disuruh untuk menyisipkan. Otomatis menyisipkan gimana? Menyisipkan itu adalah ada pembatasnya. Kalau urutannya ini dari rendah ke tinggi, berarti Anda disisipkan ke sebelah mana ya, keurutan sesuai dengan kondisinya. Misalkan data 1, 2, 3, 4, sampai 10, Anda menyisipkan angka, katakanlah angka 5, berarti ya kalau diminta urutannya dari rendah ke tinggi ya berarti Anda urutkan setelah angka 4 itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa prioritas daripada sorting insertion. Ya, ini yang bubble sort dulu. Ya, nanti setelah bubble sort kita insertion sort ya. Jadi bubble sort itu adalah bisa dijelaskan bahwa suatu algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data. Ini bahasa teknisnya ya. Tadi saya bilang kan ya dulu kan dari rendah ke tinggi. Secara teknis, secara ini kita gunakan satu model bahasa bahwa algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi. Iterasi ini proses ya, proses pengulangan. Jadi dalam suatu main program, dia membaca satu siklus, namanya satu iterasi, tentu tidak ada lagi perubahan. Ya, jika tidak ada perubahan, berarti data tersebut sudah terurut. Ya, misalkan data acak ya, data acak, misalkan ya probable acak adalah 10 angka, ada 10 data ya. 10 data punya nilai berapa? Ya nilainya macam-macam, namanya acak campur ya. Jadi Anda buat model pengurutan. Urutan, terus dia looping berputar. Satu kali putaran namanya satu iterasi. Kalau dia masih ada perubahan, ya terus dia muter terus. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau sudah tidak ada perubahan. Jadi bila sudah datanya sudah ada perubahan, sesuai statement yang diminta, maka dia berhenti, stop. Berarti data sudah terurut. Itu. Ya. Disebut pengurutan gelembung, bubble-nya gelembung. Kalau Anda pernah minum bubble apa ya, es bubble, bubble coklat, teh, bubble tea ya di swalayan itu kan, gelembung-gelembung.
bubble. Karena disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Ya, jadi istilahnya adalah menggelembung sesuai dengan urutannya. Misalkan ada 4, 5, 6. Berarti 5 itu di tengah-tengah antara 4 dan 6. Ya. 6 di mana? Ya 6 setelah 5 atau sebelum 7. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan menggelembung sesuai dengan urutan pada posisi yang tepat. Disebut juga dengan exchange shot. Nah, jadi exchange perubahan, perpindahan daripada sorting. Ya. Nah, ini algoritma secara umum. Anda sudah paham ya algoritmanya. Ada 2 buah jenis data, yaitu proses I dan J. Ini adalah proses pertama sampai ke J. J ini N, jumlah datanya adalah N. Ini jumlah data yang dihitung, N ini jumlah deretnya ya. Ini adalah jumlah datanya ya, atau nilai data ya, ini ya. Sedangkan N ini adalah jumlah deretannya. Paham ya? Jadi ada I dan J, ini adalah jumlah atau nilai isi datanya, isinya. Sedangkan J ini adalah N. N itu ada apa? Dia adalah jumlah deretnya. Nah, berarti ini adalah I1, I yang data yang pertama. Dengan J ini N, data ke N-1 sebelumnya ya. Itu sebelum data maksimum. N-1. Jadi ini algoritmanya adalah jika data pertama ditemukan, ya, maka selama data pertama ini masih nilainya kurang daripada N-1, ya, kurang daripada maksimum data yang ada, maka kerjakan baris ke-3 dan 7. Ya. Kemudian yang ketiga adalah J, apakah dia N sebelum N-1, selama J-nya ini masih belum maksimum, belum sampai sama dengan data I, maka kerjakan baris 5 dan 6. Ya. Ya, dan terusnya ya. Nanti kita lihat contohnya. Ya, jika data J sebelum 1, sebelum masih 0, berarti dia adalah data yang saat itu, maka tukar ya. Kemudian data ke J, apakah J ini adalah sebelumnya, maka I sudahnya bersatu ya. Oke, kita lihat contoh ini ya. Jika jumlah N, jumlah datanya ada 6 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak geser ini ke sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 katanya. Ada 6 data N ya. I-nya berapa? I-nya ini 42, 35 ini I-nya ya. J-nya berapa ya? N0, 1, 2, 3, 4 sampai dia ke 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dimulai dari 0. Terdapat 6 data yang akan diurutkan sehingga terhadap 6 data yang akan diurutkan menggunakan algoritma bubble sort ya. Ini ya, bisa dilihat. Data pertama I1 ya. Ini ya, I1 jumlah N-nya N-1 itu sebelum maksimum berapa? 5 ya. Maksimum berarti apakah sudah 5 ini adalah ini lebih besar daripada J, apakah I besar dari J, apakah 5 besar daripada 101, ya, maka dia apa? Tidak akan dirubah, tidak akan digeser, tidak ada exchange, tidak ada perubahan, atau no swap, tidak ada lompatan data. Jadi tetap, karena apa? Ini lebih besar daripada ini ya.
Jadi itu ya. Jadi dia akan dibandingkan dengan sebelahnya. Dimulai dari ini, setelah ini baru sebelahnya lagi, baru sebelahnya lagi, baru ke sini, ke sini. Ini satu iterasi ya. Satu iterasi. Setelah itu akan iterasi kedua, kita mulai lagi dari sini, terus sampai dia tidak ada perubahan, baru dia stop berhenti. Jadi ini ya. Apakah data maksimum N-1 maksimum itu lebih besar daripada I pertama ya, apakah 5 lebih besar pada ini? Kalau 5 lebih kecil daripada 101, kalau iya berarti tetap, kalau tidak berarti kita tukar perubahan. Ya, udah lagi iterasi pertama, I pertama ini adalah data ke sini ya, balik lagi ke sini. Apakah 7 ini lebih besar daripada 5? Oh tidak, ternyata 7 ini lebih besar daripada 5. Jika iya maka dia pindah, atau 5 ini lebih besar daripada 77, kalau tidak ya kita tukar. Maka ada swap di sini, tukar ya. Maupun 77 ya. Setelah itu ya ini lagi. Data iterasi pertama ya, iterasi pertama I1. Data ketiga, apakah 12 ini lebih besar daripada 5? Ya, kalau iya, ya dia pindah lagi. Maka 5 digeser lagi. Setelah itu sebelahnya lagi. Data yang kedua dan 3. Jadi apakah 35 dan 5 ini lebih besar daripada ini? Maka kita iya tukar lagi. Ya. Kemudian juga yang terakhir, ini. Apakah 42 lebih besar daripada 5? Jika iya kita pindah. Kalau tidak ya enggak. Ya. Setelah itu posisi seperti ini ya, posisinya berarti ini data yang kedua atau iterasi yang kedua. Kita cek lagi. Jadi apakah 77 ini lebih besar daripada 101? Jika tidak ya tetap, kalau ya kita rubah. Sekarang pilih lagi ke sini. Ya, ke 12, 7. Apakah 12 lebih besar daripada 77? Nah, ya tidak, 12 itu lebih kecil daripada 77, maka kita pindah. Terus lanjut lagi ya ke ini. Ya. Apakah 35 ini lebih besar daripada 12? Ataukah 12 ini lebih kecil daripada 5? Kalau iya ya kita pindah. Terus kita geser terus. Siap, semangat kerja semuanya. Ya. Siap. Kemudian lagi ke iterasi kedua pada data yang kedua, 2 dan 3 ini kita bandingkan. Apakah 42 lebih besar daripada 12? Jadi kalau iya kita pindah lagi sana. Kemudian lagi yang ini. Ya. Apakah 12 tadi sudah yang 5 ya tadi ya, ini sudah pindah. Sekarang yang lagi 12 dan 5. Sudah seluruh urut ini. Kemudian kembali lagi ke iterasi ketiga, ya, data yang ketiga, ya, perubahan data yang ketiga. Kita bandingkan lagi, apa 77 dan 101 ini lebih besar? Kalau 77 lebih besar, iya, maka kita data pindahan ya. Karena 77 lebih besar, lebih kecil, itu kecil ini, salah sambung, salah. 7 daripada 101, maka ya tetap ya. Kembali lagi yang 35 dan 37 lebih kecil ya, bukan lebih besar. Ya. 35 lebih 7, kalau iya, tidak sesuai dan sebagainya. Dia terus sampai dia tidak ada perubahan dalam satu iterasi. Ya. Ini 35 dengan 42 kita bandingkan ya. Ya, dari sini tadi
1177354 masih ada. Ini 42 perlu kita geser ya sampai ke ini ya. Ini diisi besar tidak tetap aja, ini 42 tidak tetap aja, ini tinggal 42 dengan 35 ini ya. Swab, nah, apakah 35 ini tetap seperti yang tadi, apakah ini sorry sudah ada ya, betul ya ini ya. Oh sudah 35 ini sudah 34 101 77 42 35 12 5 ya sudah. Kalau 77 tentu tidak ada ya. Jadi ini urutan yang dari besar menuju ke kecil. Setelah 1, 77, 42, 35, 12 dan 5. Ya ini model sorting ya, bubble sort yang modelnya adalah pengurutan dari kecil ke besar. Ya. Sama, mau desain-desainnya sama. Ya posisinya aja, kalau dari kecil kita balik aja. Kalau kita ini kan ascending dari besar ke kecil, kalau descending dari kecil ke besar, kalau ascending dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil, tinggal kita balik aja algoritmanya. Kalau tadi ini bilang lebih besar semua, tadi kalau kita pinginnya dari besar kecil descending ya kita lebih kurang aja. Apakah yang ini kurang daripada itu sebelahnya, terus iterasinya. Ya. Dalam analisa bubble sort ada suatu kasus yang baik, itu adalah seperti apa sih model bubble sort yang baik atau kasus terbaik ya. Itu jika array sudah dalam keadaan terurut dengan terus naik ya. Jadi array terus naik ascending dari kecil sampai dia besar. Jumlah perbandingan Q-nya adalah N-1 maksimumnya 1. Jumlah lompatan tidak ada. Jika di dalam tadi mereka tidak ada, berarti data sudah terurut ini ya. Jadi kasus terbaik itu adalah data sudah terurut. Kenapa? Karena tidak perlu kita ubah lagi. Jadi kasus terbaik pada bubble sort itu ada data sudah terurut ascending ya, dengan nilai maksimum N-1, maka tidak akan ada perpindahan swap data dan tidak ada pergeseran. Nah, jadi tidak ada iterasi ya itu. Ini yang kasus yang terbaik. Tapi namanya data kan tidak mungkin. Anda mendapat data tidak mungkin kondisi seperti ini. Ya, berarti harus Anda olah lagi kan. Seperti itu. Jadi ini kan kasus terbaik ini adalah yang langka ya. Jadi Anda mendapat data yang kondisinya sudah tertata, tidak mungkin kan. Data itu sifatnya probable, sifatnya random, ya, acak. Kenapa Anda belajar tentang sorting? Karena apa ya? Dengan Anda supaya mengolah data sesuai keinginan, untuk mengurutkan mana yang tertinggi sampai yang terendah, atau sebaliknya terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini kasus terburuk ya Anda harus mengurutkan lagi. Kasus yang terburuk Anda harus mengurutkan sesuai tadi ini, sesuai ya ini. Kondisi ini kondisi worst case ya, kondisi kasus yang terburuk. Jadi Anda harus menguruskan array dan urutan kebalikannya ya. Ini rumus saja, satu, kedua, ketiga sampai dia maksimumnya berapa, sama dengan N dikalikan maksimum dibagi separuhnya, setengah, bagi 2 ya. Kalikan setengah aja. Jumlah lompatannya adalah N, kedua, ketiga sampai ke maksimumnya sama dengan N dibagi sama dengan ini ya. Jumlah pergeserannya adalah sekian ya. Ini untuk bubble sort ya. N itu jumlah data. Jumlah data yang jumlah deret ya. Seperti ini berapa ini? Dia ada 6 ya. Karena ini ada 0, berarti ini ada 6. 6 N sama dengan 6. Ya.
Ini nih bubble sort, ada yang tanyakan kira-kira? Mudah ya kira ya, Anda paham kira-kira tentang model pengurutan daripada bubble sort? Tergantung kalau ini adalah ini ya, ascendant menaik ya dari kecil ke rendah. Nanti kalau descendant ya tinggal balik aja nanti algoritmanya. Ini algoritma di sini tinggal Anda balik yang dari apa? Nah ini ya maksimum bagi minimum yang kita balik aja ya untuk algoritmanya. Ya, sebelum lanjut ke insertion, ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Ini juga Anda googling di Google, Anda cari tentang sorting data structure, ya. Nanti akan banyak sekali yang muncul tentang ya, baik menggunakan Python, menggunakan C atau Java atau yang lain mungkin, atau MATLAB mungkin, nanti akan ada banyak sekali di Google ya. Jadi saya kira kalau Anda mau belajar ya, Anda mau googling, tapi kalau Anda diam aja ya serah. Anda di Google Anda ketik bubble sort data dengan apa Python ya atau dengan Java, itu akan muncul semua nanti. Ada ada contoh-contoh program yang digunakan dalam bahasa pemrogram tertentu, misalkan Java ataukah MATLAB ataukah C atau yang lainnya. Terserah Anda mau pakai bahasa pemrograman apa, monggo. Ya. Karena bahasa pemrograman itu adalah hak Anda untuk mengutarakannya kan, hak Anda untuk mengutarakan sesuatu. Saya pengennya seperti ini, serah mau pakai apa. Saya pakai ini yang jawab, yang penting benar, yang penting apa yang saya inginkan tercapai, apa yang Anda dapatkan tercapai kan itu. Ya. Ya, yang kedua tentang insertion sort. Namanya insert berarti dia adalah yang menyisipkan ya. Dari suatu deretan yang sudah terurut ya, ataupun ya terurut yang jelas dia sudah dimodelkan, entah dia ascending, descending, dia sudah terurut ya. Karena sudah terurut dia harus disisipkan. Penyisipannya ini kalau posisinya tepat seurutannya tidak masalah, tapi kalau posisinya tetap berbeda dengan urutannya, maka Anda harus mengurutkan lagi sampai dia kembali terurut ya. Jadi insertion sort, jadi merupakan algoritma sorting yang paling sederhana. Pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Ya, jadi kedua bagian yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Cara kerjanya adalah elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan. Jadi elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang sehingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Nah, jadi kalau dilihat dari bahasanya ini bingung ya. Jadi lebih baik kita lihat contohnya. Nah, jadi algoritma insertion sort itu adalah suatu data array ya. Jadi array itu kalau dalam pemrograman itu ada berupa data ya, entah dia isinya bool, biner, ataukah dia isinya hexa, ataukah desimal, itu adalah suatu array ya. Data array ke K, data tersebut akan diisipkan pada data yang sudah terurut pada indeks sebelum K sesuai dengan urutannya.
proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga seluruh data terurut. Ya, tadi saya bilang data kita mengisipkan data ini yang sudah terurut. Karena apa? Ini sebagai acuan ya. Jadi kalau kita misalkan data yang tidak urut, ya Anda harus urutkan dulu dari sesuai tadi, sesuai dengan bubble sort tadi. Ya. Tapi kalau sudah terurut, maka ada dua bagian. Yang pertama yang sudah terurut, yang kedua yang belum. Yang belum karena apa? Karena data diurutkan tadi. Kan data insertion. Ya, ingat ada dua bagian. Kalau sudah terurut ada dua bagian. Bagian yang sudah terurut dan yang belum. Yang belum apa? Akibat adanya apa? Insertion sort tadi. Ada penyisipan daripada data. Ya. Semua data sudah terurut karena ada penyisipan. Itu ada dua bagian. Yang pertama adalah yang sudah terurut. Yang kedua yang belum. Kenapa? Karena ada proses insert ini. Nah, ada proses insert ini. Berarti karena yang tidak urut, ya jadi yang tidak urut nanti Anda urutkan lagi dengan algoritma insertion sort ini, ya, sehingga data kembali terurut semuanya. Ya. Nah ini data pertama, data iterasi pertama, ya. Selama I kurang dari N, sampai 9, ini K, A, ini ada yang misipannya ini. Ya. Pada keberapa data berapa yang keberapa yang diisipkan ya. Jumlah I sampai maksimum. Selama J lebih daripada 0, maka dia akan membandingkan dengan Q-nya yang disebutkan tadi, baris sekarang ke-7. Comparison ya, bandingkan. Ini hanya bahasa model saja, maksudnya apakah A data tadi itu urutan data tadi lebih daripada 1, terus berjalan datanya. Ini maka dia pindah move ya. Ya. Dan seterusnya ya, sampai dia kondisi maksimum. Kita lihat ini bentuk datanya ya. Misalkan ini adalah proses insertion sort-nya, nilai yang paling kiri ada 3, itu adalah terurut menurut ininya sendiri ya. Selama ini tidak kita gabung dengan yang lain, maka dia akan terurut terhadap dirinya sendiri ya. Ya, jadi ini dan ini ya. Ini kecil ini besar, sangat terhadap dirinya sendiri ya. Sehingga tidak perlu makan apa-apa. Tapi kalau kita sudah bandingkan dengan semuanya ini ya, pasti dia akan ada perubahan yang tidak urut. Maka tugas kita ada dengan adanya kita masuk angka 3 ini kita akan mengurutkan dari jumlah data yang ada. Ini ini presentasinya adalah 3. Q-nya tadi berapa ya? 10 sebelah angka 3 nih ya. Q3, Q10 dicek apakah indeks kedua lebih kecil daripada ini 3. Kalau iya maka tukar ya. Salah ya. Kalau tidak 10 ya. Kalau di atas berarti dia tidak perlu ditukar ya. Ya, ini lagi dengan 4. Ini apakah 10 ini lebih besar daripada 4? Kalau iya berarti dia tukar ya. Nah, ini ya. Cara kerja insertion sort adalah setelah kita menentukan nilai yang akan diurutkan sebagai variabel Q, maka kan ini tadi yang 3 dengan 10, 3 lebih kecil daripada 10, maka tetap setelah itu 10 ke 4, 10 besar,
maka ada perbandingan di sini. Setelah itu, ada urutan, maka 10 besar maka kita pindah. Setelah itu 3 nama kita bandingkan. Apakah 3, 4 ini lebih besar daripada 3 atau kecil? Ya. Kalau dia iya, berarti dipasang di sini dia posisinya. Jadi ini bahasanya ini simpan yang diurutkan dalam variabel K dalam studi kasus ini nilai yang akan diurutkan dalam 4 berada pada indeks 2. Indeks 2 setelah 3 ini ya, 3, 4 ini ya. Kemudian selanjutnya Q dibandingkan dengan data yang indeks 1, 3 ini kita bandingkan dengan 3 ini. Jadi maka bandingkan data AC dengan AK-nya tadi 4 ini. Karena 10 bisa daripada 4. Nah, jika J ini bahasa teknik, bahasa model saja ini, jika J dibanding 1 menjadi 10 0 ya. Jadi jelas kalau 10 ini dengan 4 ini lebih besar daripada 10, maka tetap 104 kita bandingkan dengan 3. Kalau dia 3 ini lebih kecil daripada 4, dia adalah posisinya di sebelah sini kita pasang. Kalau lebih besar maka dia sebelah sini kita pasang ya. Ini ya seperti ini. Kita bandingkan apa ini 3, 4, maka kita pasang sebelah sini 4-nya. Maka dalam proses pindah move 10 pindah, 4-nya masuk. Ya, ini Pak di sini. Ini terus berulang, kemudian 6 dengan 10 dengan ini ya. Sama caranya kita bandingkan tadi. Ya. 6 kita bandingkan, apakah 6 dengan 4 ini lebih kecil atau lebih besar? Kalau kecil maka dia pindah ke sana, kalau besar maka dari sini. Dan terusnya sehingga dia akan terurut ya. Ulangi proses ini sampai data terus semuanya. 3, 4, 5, 6, 10, ini juga 9 ya. 7 ya. Ini ya. 7 masuk ke sini. Maka kalau 7 ini posisinya ada di sini. Nah, 9, 10 sudah sini 7 ini. Apakah ini 7 ini nanti apakah ini posisinya lebih 10 besar 10? Ya, maka dia geser. Kita bandingkan antara dengan 9 dan 8. Apakah ada yang lebih kecil dan lebih besar daripada 7 ya. Lebih kecil di 8, 9, lebih besarnya 6 ini, maka dia posisinya sebelah. Apakah dia ada yang lebih besar daripada 7 ataukah ada yang lebih kecil dari 7? Kalau iya, maka dia di sini posisinya. Kalau belum ya terus lagi dia bergeser ke kiri dan seterusnya. Ini maka 7 sini, kemudian yang ke berapa? 19 sampai yang 1 paling ujung ini dan seterusnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya. Ini model insertion shot-nya ya. Ingat kalau bubble shot tanpa adanya penyisipan data seperti tadi ini, kalau bubble shot saya mulai di awal data kita mulai data tanpa referensi sebelumnya ya. Jadi kita mulai apa bedanya antara bubble shot dengan insertion sorting ya. Kalau pada bubble shot referensinya langsung di N-1, langsung di maksimum sini. Apapun nilainya, dia dimulai daripada N-1 ya. Atau dimulai data maksimumnya. Misalnya ada 6 data, ada 7 stack data ya. Itu kita mulai dari yang maksimum. Itu pasti itu ya. Untuk bubble shot. Jadi referensinya adalah bubble shot kita mulai daripada baris yang maksimum. Berapa jumlah datanya itu pasti kita mulai dari yang N, yang terakhir data atau daripada N-1. Kalau pada sorting shot, insertion shot, kita mulai dari apa? Data yang
Disiapkan. Ini 3 ini kan disiapkan ya. Ya. Kita mulai dari sini ya, di sensor 3 baru kita mulai berhitung. Dari sini kita bandingkan ke sini ya, apakah dia lebih besar daripada 10, kalau iya ya tetap posisinya. Kemudian dari sini kita bandingkan ke 4, apa dia lebih lebih 40 lebih besar daripada ini, ya kita pindah. 4 bandingkan dengan 3, apakah dia lebih besar kecil, kalau dia lebih besar maka posisinya setelah angka 3. Misalnya sepertinya ya. Itu pada sampai seterusnya sampai terakhir, sampai semua terurut semua. Yaitu ciri-ciri perbedaan bubble shot dengan insert shot. Kalau bubble shot dimulai dari data maksimum terakhir, kemudian kalau yang insertion dimulai dari data yang diisipkan. Tadi kan 3 kan yang diisipkan, jadi dimulai dari angka 3. Ya. Sampai dia terakhir ya. Oke. Jadi perbandingan daripada analisa shot adalah dasar operasinya terdapat bandingan key-nya ya. Maka dia data pada stack apakah lebih besar daripada key ya. Kalau dia lebih besar maka dia pindah ke sebelahnya. Ya, bandingannya itu. Ini untuk base kasus terbaik ya, base case untuk array insertion shot. Array sudah dalam keadaan turut naik ya. Data ke K yang akan dirutkan dibandingkan sebanyak 1 kali data ke K-1. Jadi cukup itu bandingan sudah selesai. Tanpa yang baik, tanpa membandingkan yang lain ya. Seperti ini. Nah, seperti kita mau masukkan angka 7 ya. Ini 7 kan posisinya ada di sini ya. Ini 7 kan di sini. Urutannya ada di sini. Nah, maka bandingannya bandingkan dengan yang ke 9 dan ke 8 ya, itu. Jadi ada berbagai bandingan. Kalau cukup 1/1 ya sudah selesai urutannya. Ya, yang 34 dibandingkan ini sudah selesai. Tapi karena 7 ini posisinya ada di melompati berapa? Ini melompati 10, 9, 8. Nah, maka dia membandingkan dengan berapa? 9, 10, 9, 8. Juga 1 ini. 1 kan ada di depan sini. Posisinya lebih kecil kan? Maka dia harus membandingkan dengan semua data yang ada yang lebih besar dari ya. Lebih besar dari data 1 kita bandingkan semua sampai dia menemu yang perbandingan lebih kecil, ya, maka dia taruh di depan sini 1. Ya. Jadi itu. Jadi kaos terbaiknya itu apa? Cukup dibandingkan 1 kali saja tanpa dibandingkan banyak data. Tapi tidak mungkin. Tapi ya data yang acak tidak mungkin. Ya, kalau sudah terurut itu kan sudah disetting, sudah dibetulkan datanya. Tapi kalau data misalnya kan random ya. Jadi bandingannya ya banyak. Ya. Semakin banyak datanya, semakin banyak yang dibandingkan. Loop terdalam sedang dieksekusi. Ya, jumlah pergeseran movement ada 0. Perbandingannya C N-1 sebelumnya atau sebelumnya. Ini kasus yang terburuk semuanya tadi ya. Array urutan kebalikannya, ya kebalikannya ya, semua dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Dieksekusi banyak beberapa kali ya. Untuk 2, 3 seterusnya ya, dibandingkan berapa kali ya. Pergeserannya ini jumlah bindangnya jumlah data yang ada. Ya. Oke. Jadi itu untuk bubble shot dan insertion shot ya. Saya kira sudah paham Anda, tidak ada masalah saya kira. Ya, ada yang tanyakan?
Sudah paham ya? Nanti untuk materi yang saya unggah ke apa LMS atau e-learning GTI dan latihannya ya. Nanti Anda bisa mengirimkan tugas latihan ke e-learning ya. Ya, jadi itu ini saya share screen. Ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini adalah contoh Bubbleshot ya. Ini saya googling aja di Google ya. Jadi ini adalah Bubbleshot, ini adalah iterasi pertama, kedua, ketiga ya. Dia mengurutkan ini swipe pindahan dari kecil sampai dia terbesar ya, ascending. Terus ya, sampai akhirnya dia ini juga plus sudah ada contoh programnya dengan Python ya. Anda bisa tinggal copy aja sini, Anda tinggal pindah ke editor Python ya. Jadi maka outputnya seperti ini. Ini bilangannya adalah bilangan dari 14 sampai ke ini acak 70. Ini ada flow chart-nya juga. Ya. Ya. Jadi itu tinggal nanti Anda belajar di rumah, Anda browsing mencari contohnya. Ini yang Python ya. Nanti Anda juga tinggal Anda pakai ke C. Mungkin nah juga sudah banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Ya. Dari sini ada yang tanyakan mungkin sebelum ini saya akhiri. Saya kira Anda sudah paham semua. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Sudah bisa semua ya? Halo? Iya, Pak. Ya, kok no respon ini? Apa sudah mengantuk semua ini? Ya, jam-jam segini jamnya ini. Ada yang tanyakan?
dari kelas Bondowoso dengan reguler, mahasiswa D4 TIF. Tentang bubble shot dan insertion shot, ya, bubble shotting dan insertion shotting. Ini yang kelas Bondowoso ya. Yang belum mengumpul, yang tugas yang sudah mengumpulkan masih 22. Ya, yang selain yang nanti saya baru sampai jam ini ya, sampai jam 11.55 nanti malam ya, masih ada 9 jam lagi. Ya. Silakan nanti lengkapi yang belum ya. Saya kira ada masalah, semua sudah ada, tinggal googling aja sudah ada semua itu. Sebetulnya tidak perlu Anda tidak perlu ini ya kuliah ya, Anda belajar sendiri sebenarnya bisa sudah. Anda belajar sendiri di internet, saya kira sudah bisa semua. Tinggal nanti saya berikan tugas ini tentang ini, silahkan kerjakan, kumpulkan. Karena materinya di Google sudah ada semua. Tergantung Anda sendiri ya, mau mau kreatif atau tidak. Sekarang ini sudah tersedia semua. Nah, internet kan sekarang seperti ini ya, seperti lautan informasi. Jadi internet itu seperti lautan informasi. Namanya lautan, kita bisa mengukur, tidak bisa. Terlalu banyak data, seperti terlalu banyak air ya, air, ikan dan sebagainya ini kan di laut ya. Laut namanya ada air, ada ikan, kemudian ada macam-macam, ada angin, ada badai juga kan di lautan itu kan, seperti lengkap sudah. Seperti di internet juga macam-macam. Ya. Jadi distorsinya juga ada, distorsi internetnya juga ada. Kalau Anda berpatokan yang positif berarti ya aman saja. Tapi kalau Anda yang negatif, jadi Anda yang cari yang negatif nanti. Jadi internet itu seperti lautan informasi. Tergantung seperti Anda nanti bagaimana cara mengailnya, gitu. Bagaimana cara mengailnya, bagaimana cara menemukan atau mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana mendapatkan data yang sesuai dengan keinginan kita, itu tergantung Anda pandai-pandainya mengail ya. Seperti itu. Semua tersedia semua di internet itu. Tergantung sekarang kreativitas daripada Anda untuk memodif, mendesain ulang dari data atau informasi yang didapat di internet. Ya. Tergantung kreativitas dari Anda semua. Ya, jadi tergantung dari self creativity. Nah, maka tiap orang berbeda kreativitasnya. Gitu. Jadi Anda mahasiswa D4, nanti calonnya adalah engineer daripada teknik informatika. Jadi saya harap Anda bisa bisa benar-benar menjadi sarjana seutuhnya. Secara sains, ya, secara knowledge, secara mental, Anda sudah memenuhi kriterianya. Jadi apa kriterianya untuk sebagai mahasiswa D4 sarjana ya? Anda punya tingkat keilmuan yang sesuai dengan grade-nya D4. Jadi Anda bisa menganalisa, bisa menyampaikan, bisa mengukur ya, menyampaikan data, menganalisa dan mengukur itu. Nah, tugas Anda tadi itu, nanti Anda
sebagai engineer Anda harus apa? Bisa menampilkan, Anda harus bisa presentasi. Oh, data seperti ini. Ya. Data saya punya seperti ini. Mendapatkan seperti ini. Gimana sih ukurnya? Ukurnya seperti ini. Jadi itu. Jadi ada 3 pokok ini yang harus Anda dapat. Anda harus bisa mempresentasikan sistem yang Anda buat. Ya, Anda harus bisa bisa menganalisa problem solvingnya itu seperti apa, dan bisa mengukur, ya, kemampuan untuk mengukur, ya, kemampuan untuk membaca itu Anda harus sudah punya, sudah ada nanti kalau Anda sudah lulus, ya. Kemampuan untuk mengevaluasi, ya, itu kemampuan untuk menguji daripada sistem. Minimal 3 itu nanti kompetensi yang harus Anda kuasai, ya. Jadi seperti itu. Data di internet sudah jumlahnya tidak terhingga jumlahnya. Tergantung Anda nanti bagaimana mengelnya, bagaimana mendapatkan data dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Saya pengen data seperti ini. Jadi browsing, cari. Ya. Oh, dapat ada, itu sudah kerjakan. Kalau tidak bisa dicari, diakalin gimana sih ini? Jadi modif. Ya. Jadi nanti banyak TA, tugas akhir Anda ini yang Anda cukup browsing saja, Anda sudah bisa mengerjakannya. Karena apa? Yang Anda kerjakan itu mungkin sebagian dikerjakan orang lain. Ya. Sebagian dikerjakan orang lain, sebagian dikerjakan oleh orang lain dimanapun di seluruh dunia. Nah, orang itu kan macam-macam. Ada yang pelit, ada yang enggak. Ada juga orang yang enggak pelit. Apa? Semua source code-nya, semua programnya itu dia upload di internet semua. Anda tinggal mendownloadnya. Oh, ini sama dengan saya buat, ini saya download. Gitu. Oh, sama dengan saya buat, ini saya download. Akhirnya apa? Anda hanya modif saja, modif program, memodif source code tanpa membuat dari awal untuk menjalankan sistem Anda. Sudah jadi sistemnya, sudah oke. Sudah jalan sistemnya, tinggal apa? Menentukan proses pengukurannya di mana, titik pengukurannya. Sudah titik pengukurannya, sudah tampilkan grafiknya. Sudah selesai jadi skripsinya dan lulus, ya. Nah, itu sedikit untuk motivasi. Oke, jadi itu ada tanyakan tentang materi ini sebelum kita tutup kuliahnya. Tidak ada, ya? Oke, kalau tidak ada, Tidak, Pak. ya silakan mengisi ini, ya, absensi yang ada di e-learning, ya. Anda isi absensinya, kemudian Anda isi nanti filenya, file kuliah hari ini nanti saya upload di sana plus tugasnya, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kuliah untuk struktur data pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Nanti kita ketemu lagi pada minggu depan, pada hari tanggal 17 November, ya. Kita insya Allah ketemu lagi. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Anda ke depannya yang mau mewujudkan mimpi-mimpi Anda, cita-cita Anda, dan membahagiakan orang tua Anda, bahagiakan orang terdekat Anda, orang terdekat Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.